Sampel kecil. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T sama dengan X min mu per S per akar N, di mana T sendiri adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan E adalah jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z, merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z, berbentuk genta atau lonceng dan simetris, nilai rata-rata sama dengan 0. Dan yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, distribusi T akan mendekati normal. Dapat kita lihat dari gambar berikut, yaitu semakin banyak sampel maka akan mendekati normal. Pada gambar ini terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0. Namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan N-1. Semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2 mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Ciri yang keempat, distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk satu taraf nyata atau alfa tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurangi 0,05 sama dengan 0,450. Probabilitas 0,450 mempunyai nilai kritis 1,65, sedangkan untuk mencari nilai kritis distribusi T diperlukan dua hal, yaitu taraf nyata dan derajat bebas, di mana V sama dengan N-1 apabila digunakan taraf nyata 5%, uji searah dengan derajat bebas misalnya 9, N sama dengan 10, V sama dengan 10 kurang 1. Diperoleh nilai kritisnya 1833. Untuk memperjelas bahwa nilai kritis distribusi T lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z, dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar ini terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan distribusi Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Adapun beberapa tahapan dalam menguji rata-rata hitung populasi. Yang pertama, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif, dalam hal ini H0 dan H1. Dan yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student.
menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Dan yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Contoh soal, pada 11 November 2013, harga saham perusahaan berbasis pertanian di BEI rata-rata Rp2.559 per lembarnya. Untuk melihat bagaimana kinerja saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka pada 30 Desember 2014 diambil 5 sampel dari perusahaan berbasis pertanian yang terdiri atas 1 perusahaan tanaman non-perkebunan, 2 perusahaan perkebunan, 1 perikanan, dan perusahaan pertanian lainnya. Dari 5 perusahaan tersebut, diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai Rp1.222 per lembar dengan standar deviasi 879. Pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Jawabannya adalah yang pertama, harus menentukan perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan. Yang dimaksud dengan penurunan tentunya di bawah 1222. Perumusan hipotesisnya adalah H0 mu lebih dari sama dengan 1222, H1 mu kurang dari 1222. Maaf yang tadi H0 mu lebih dari sama dengan 1222. Tanda lebih dari pada H1 menurut uji satu arah dengan daerah penolakan H0 berada di ekor sebelah kiri. Yang kedua, menentukan tarif nyata, yaitu 1% untuk menentukan titik kritis digunakan tabel tes student. Pada tes student perlu diketahui yaitu A. Taraf nyata dan uji searah atau dua arah. Dalam hal ini taraf nyata 1% atau 0,01 dan uji searah, dan B. Derajat bebas atau V yang diperoleh dari N-1. Jumlah N sama dengan 5, jadi V sama dengan 5 kurangi 1, hasilnya adalah 4. Berikut adalah contoh tabel distribusi T student. Nilai T student dengan taraf nyata 1% atau 0,01, uji satu arah, dan DF sama dengan 4 adalah 3,747 atau min 3,747. Dengan cara yang sama dapat dicari dengan nilai kritis untuk taraf nyata dan derajat bebas yang lain. Yang ketiga adalah melakukan uji statistik T dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan X bar min mu per S per akar N sama dengan 1222 min 2559 dibagi 879 dibagi akar 5. Hasilnya adalah min 3,40. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis min 3,747. Uji satu arah dengan ujung ada di sebelah kiri. Dan sebagai berikut gambarnya. Daerah penolakan H0 ada di sebelah kiri dengan min 3,747. Kesimpulannya, nilai uji T terletak di daerah tidak menolak H0 pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham perusahaan berbasis pertanian tidak mengalami penurunan nyata. Contoh soal 2, pada liburan Juli 2014, banyak pelajar yang berlibur ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, perusahaan kereta api mempersiapkan kereta api eksekutif untuk jurusan Jakarta ke Surabaya, Malang, Solo, Jogja, dan Semarang sebanyak 10 buah, dan total rute yang dilayani sebanyak 20 rute. Harga rata-rata tiket kelas eksekutif sebesar Rp418.250 untuk mendorong para pelajar dan konsumen menggunakan kereta api. Manajemen KAI memberikan kebijakan untuk memberikan diskon kepada harga tiket KA eksekutif selama liburan. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, selanjutnya diambil sampel secara acak terhadap 10 jenis tiket. Ternyata harga rata-ratanya mencapai Rp361.675 dan standar deviasi 62.444. Apakah penurunan tarif tersebut perbedaan nyata dengan tarif sebelumnya pada taraf 5% sehingga cukup berarti bagi konsumen, terutama pelajar, untuk menikmati perjalanan dengan KA eksekutif? Jawabannya adalah yang pertama, menentukan perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji apakah harga tiket setelah diskon berbeda nyata dengan harga tiket sebelum diskon. Perumusan hipotesisnya adalah H0 ini sama dengan mu
sama dengan 418.250. Yang H1 tidak sama dengan 418.250. Tanda tidak sama dengan pada H1 menunjukkan uji dua arah. Yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu 5%. Pada tabel T dapat dilihat dengan taraf nyata 5% untuk uji dua arah dengan derajat bebas V sama dengan N-1 sama dengan 10-1, hasilnya 9. Nilai kritis diperoleh 2,262. Yang ketiga, melakukan uji statistik T dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan X bar min mu per S per akar N sama dengan 425.500 min 361.675 per 62.444 per akar 10. Hasilnya adalah min 2.865. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2.262 uji dua arah, yaitu sebagai berikut. Daerah menolak H0 ada di sebelah kiri dan kanan. Yang kelima, kesimpulannya adalah pada taraf nyata 5% nilai uji T terletak di daerah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa harga rata-rata tiket KA sesudah diskon berbeda nyata dengan harga sebelum diskon pada taraf nyata 5%. Perbedaan nyata ini diharapkan dapat menarik konsumen, terutama pelajar, kembali untuk menggunakan jasa kereta api. Sekian. Assalamualaikum.